Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan update terkini jadwal pengesahan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Diketahui bersama bahwa RUU ASN ini merupakan salah satu dokumen yang sangat penting terhadap nasib tenaga honorer. Oleh karena di rancangan undang-undang ini mengatur atau sebagian besar mengatur terkait dengan honorer serta P3K. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pemerintah menargetkan bahwa pengesahan RUU ASN ini yang sudah dinantikan sebanyak 2,3 juta tenaga honorer itu bisa saja molor hingga dengan November tahun 2023. Diketahui per 28 November 2023, struktur kepegawaian di Indonesia sudah tidak boleh lagi ada tenaga honorer maupun sebutan lain. Terhitung mulai tanggal tersebut hanya dikenal dua jenis pegawai, yakni PNS dan P3K. DPR dan pemerintah ternyata sudah sepakat tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal kepada para tenaga honorer. Para tenaga non-ASN juga akan diangkat menjadi ASN P3K sesuai dengan mekanisme yang ada dan ketentuannya akan diatur di dalam Undang-Undang ASN hasil revisi. Rekan-rekan sekalian, kabar atau bocoran mengenai ditundanya atau molornya target pengesahan rancangan Undang-Undang ASN itu disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Ia menyebutkan bahwa rancangan Undang-Undang ASN sebenarnya sudah hampir selesai dan kemungkinan akan disahkan paling lambat bulan November tahun 2023. Nah, bocorannya rekan-rekan, ternyata bukan bulan ini, bukan bulan 9, bulan 10 akan tetapi bocorannya itu disahkan paling lambat bulan November tahun 2023. Mardani mengatakan bahwa target pengesahan itu bisa molor oleh karena banyaknya atau kompleksnya persoalan terkait dengan persoalan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Ia menyebutkan bahwa sebenarnya rancangan undang-undang ASN itu sudah selesai, sudah mau selesai, akan tetapi memang kejar-kejaran. Pemerintah mengingatkan bahwa November tahun 2023 semua urusan honorer itu diupayakan bisa selesai, tetapi saat yang sama juga di lapangan ada demikian banyak permasalahan terkait dengan persoalan tenaga honorer. Mardani menyebutkan bahwa masalah yang muncul antara lain karena pemerintah tidak bisa mengangkat semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, namun juga tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Misalnya saja 2,3 juta honorer yang ada sekarang ternyata ketika diverifikasi punya beberapa catatan. Yang kedua, kalau diangkat semua pemerintah tidak memiliki anggaran. Serta yang ketiga, sudah dikasih tahu tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Itu yang diungkapkan oleh Mardani. Masalah kedua adalah terkait dengan wacana P3K per time atau P3K per waktu dalam rangka mengakomodir tenaga honorer yang akan dihapus mulai November tahun 2023. Kenapa? Karena tidak boleh pemutusan hubungan kerja, tidak boleh pembengkakan anggaran, dan tidak boleh juga membebani pemerintah berikutnya. Akhirnya keluarlah jalan tengah, yakni P3K per waktu, karena sekarang ASN itu terdiri dari dua, satu PNS dan yang kedua adalah P3K. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsul Rijal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau honorer dalam rancangan Undang-Undang ASN kemungkinan untuk dapat dilakukan paling lambat bulan Desember tahun 2024. Dalam salah satu pasalnya, kalau memang itu disepakati, maka akan dijadikan salah satu pasalnya akan menyebutkan agar tenggat waktu penyelesaian persoalan tenaga honorer itu diundur hingga dengan Desember tahun 2024. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap video kali ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.